Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari rombongan kelompok 4 yang beranggotakan 6 orang. Saya sendiri Novita Maya Ramadhani sebagai penyusun dialog. Saya Ainda Ramadhani sebagai kamera dan editor. Saya Wanda Sinta Maisela sebagai moderator. Saya Feby Siti Arya sebagai pembicara 1. Saya Ferdisa Maya Furnisa sebagai pembicara 2. Saya Enatra Mulia sebagai pembicara 3. Kami di sini akan membawakan dialog tentang peningkatan pendidikan seks pada anak usia sekolah. Silakan menyaksikan. Di Jumat siang, selepas menjalani mata kuliah, terlihat beberapa mahasiswi tengah asik berbincang di sebuah bangku kampus. Di tengah perbincangan itu, salah satu dari mereka mengungkapkan salah satu isu tentang tingginya tingkat kekerasan seksual anak yang terjadi di Kota Serang. Wali Kota Serang juga mengatakan kalau kasus itu mulai dari anak-anak usia balita sampai usia sekolah kayak usia SMA gitu. Menurut saya terkait kasus ini gimana nih? Wah, kalau menurut aku sih kasus ini sangat memprihatinkan ya. Orang tua sama anak juga harusnya lebih waspada lagi karena bisa merusak mental si anak tersebut. Dan pemerintah juga harusnya kayak lebih waspada sih dengan kejadian kasus ini. Betul banget, aku juga setuju. Orang tua ini zaman sekarang harus lebih mengawasi anak-anaknya, apalagi anak sekolah dasar nih yang belum paham tentang hal-hal seperti itu. Jadi seharusnya pemerintah ini mengadakan pendidikan seks yang dikhususkan untuk anak-anak sekolah dasar. Saya setuju sih bahwa pendidikan seks itu penting untuk mencegah anak-anak dari informasi yang salah. Saya pikir pendidikan seks itu juga dapat membantu anak-anak dalam memahami tubuh mereka sendiri dan perubahan yang mereka akan alami. Bener banget sih, kalau pendidikan seks itu penting banget ya buat anak-anak gitu. Tapi tuh aku masih bingung gitu loh, gimana cara nyampeinnya biar anak-anak tuh gak merasa takut atau malu gitu tentang perubahan-perubahan yang mereka alami gitu. Menurut kamu gimana? Kalau menurut aku sih, mungkin kita nih dapat mengajarkan dari hal-hal yang dekat terlebih dahulu. Misalnya seperti mengajarkan nama-nama tubuh kepada anak, terus mengajarkan nih mana yang seharusnya orang lain dapat sentuh dan orang lain tidak boleh menyentuh. Nah, itu ide bagus sih. Kita juga bisa gunain buku atau materi edukatif dengan kebutuhan si siswa tersebut. Dengan begitu juga siswa dapat memahami si materi yang kita berikan. Betul banget sih, aku setuju kalau misalnya ada isu tentang pendidikan seks ya. Terus jadi lebih efektif nggak sih? Terus mudah dipahami buat anak-anak sekolahan. Terus gimana nih? Aku setuju dengan pendapat kalian semua bahwa kita itu perlu mengenalkan bagian-bagian tubuh mereka melalui dasarnya. Terus tentang penggunaan buku reflektif tentang pendidikan seks itu berhubungan dengan melibatkan sekolah yang memberikan pendidikan seks. Selain itu, guru juga dapat membantu mengajarkan secara lebih formal sehingga dapat meminimal siswa-siswinya dalam memahami pemahaman seks walaupun Betul banget sih, kita juga seharusnya bisa menciptakan lingkungan yang aman buat anak-anak sehingga anak-anak tuh nggak merasa takut atau malu dengan perubahan-perubahan yang mereka alami. Hal itu juga menjadi tanggung jawab orang tua, masyarakat, serta guru biar anak-anak tuh lebih tahu gitu tentang pendidikan atau pengetahuan tentang betul. Jadi dengan pemahaman siswa yang baik, selain guru dan orang tua juga hendaknya memiliki pemahaman sejak awal yang mempengaruhi masa depan anaknya. Nah, tapi setelah dipikir-pikir lagi, pendidikan seks ini kan menurutku lebih gampang buat diajarkan ke anak-anak sekolahan. Kalau anak-anak SD kan kayak usia masih kecil gitu kan, masih rentan gitu ya, maksudnya belum mengerti gitu tentang pemahaman
Jadi anak-anak tuh kayak lebih paham dengan apa yang kita ajarkan. Jadi apakah dengan mengajarkan pemahaman kepada anak-anak usia TK atau TPA dapat membuat anak-anak menjadi terbebani? Karena dengan hal tersebut akan membatasi anak-anak dalam arti mereka tidak bisa bermain dengan sepuasnya. Menurut saya, dengan adanya hal ini bukan berarti membatasi anak-anak dalam mereka yang biasanya bermain, melakukan aktivitas, tidak akan terbelenggu karena adanya pendidikan seks ini yang mengajarkan bahwa mereka ini harus waspada. Waspada ini dalam artian mereka bisa membatasi orang lain dalam menyentuh diri mereka gitu. Jadi dengan adanya pendidikan seks ini akan meningkatkan rasa kewaspadaan kepada anak dan rasa aman untuk anak tersebut agar mereka ini bermain tanpa adanya rasa khawatir. Jadi si aku ini pendidikan seks itu pendidikan yang sangat penting ya buat anak-anak usia dini. Jadi pendidikan seks ini memberikan rasa aman buat mereka sehingga membuat peluang juga buat mereka supaya masa depan mereka itu menjadi cerah. Setelah diskusi yang lumayan panjang itu, mereka menyimpulkan bahwa pendidikan seksual sangatlah penting ditanamkan kepada anak-anak, terlebih anak-anak usia sekolah. Selain itu, guru dan orang tua juga patut memberikan pengawasan dan terlibat dalam pengajaran tentang pendidikan seksual pada anak-anak. Hal tersebut dilakukan demi menjaga keamanan dan mengurangi tingkat terjadinya kasus kekerasan seksual dan menjadikan masa depan anak yang lebih cerah.